Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan guru yang berbahagia. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Lindawati. Kali ini saya akan sharing, berbagi dalam pembuatan perangkat pembelajaran yang akan rekan-rekan guru sekalian persiapkan untuk tahun ajaran 2021 dan 2022. Perangkat pembelajarannya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang disederhanakan, mudah, menarik, dan terintegrasi dengan TIK. Di mana RPP yang akan dibuat dalam satu KD dapat dilakukan lebih dari satu kali pertemuan dan dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran tatap muka. Dalam pembuatan menggunakan template yang diolah dengan program Microsoft Office Word. Dan saya akan memberikan contoh RPP untuk mata pelajaran prakarya, tetapi dapat juga digunakan untuk pelajaran lainnya. Yuk kita simak bagaimana pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sederhana, mudah, menarik, dan terintegrasi dengan TIK. Tapi jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Rekan-rekan guru sekalian, rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang akan dibuat di sini adalah dengan mata pelajaran prakarya dan terintegrasi TIK, dibuat sederhana, mudah, dan menarik. Ini adalah contoh RPP prakarya yang dibuat dengan menggunakan template dari Office Microsoft Word dengan tampilan yang sedemikian menarik, dan dapat juga RPP dibuat dalam satu lembar terdiri atas beberapa pertemuan atau lebih dari satu kali pertemuan. RPP merupakan pengembangan dari silabus yang dituangkan dalam kegiatan pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian apa saja yang terdapat di dalam RPP ini. Menurut Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPP memiliki 3 komponen penting, yaitu pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian kedua, kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran, dan ketiga adalah penilaian. Komponen-komponen yang lainnya dapat kita lihat di sini adalah komponen pertama identitas sekolah. Bisa rekan-rekan guru sekalian menampilkan logo sekolah atau logo dari Kementerian Pendidikan. Identitas sekolah dapat ditulis di bagian bawahnya sesuai dengan nama sekolah. Selanjutnya adalah mata pelajaran. Nah, di sini mata pelajaran adalah RPP untuk pelajaran prakarya. Kemudian selanjutnya adalah kelas dan semester. Dapat juga menggunakan simbol gambar kondisi kelas. Nah, di sini ditulis kelas 7 semester 1. Berikutnya adalah materi pembelajaran. Nah, di sini materinya adalah memahami dan mempraktikkan olahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Dapat ditambahkan gambar simbol buah-buahan sebagai bentuk materi yang akan dibuat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, berikutnya adalah alokasi waktu dengan pertemuan. Di sini diberi gambar simbol jam yang menunjukkan adalah waktu penggunaan proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan adalah 2 jam pelajaran seminggu. Setiap jam adalah 45 menit dikali 2. Dan di sini adalah dilakukan untuk 4
pertemuan. Selanjutnya adalah di KD. Di dalam pelajaran prakarya terdapat 4 aspek: aspek kerajinan, aspek budidaya, aspek rekayasa, dan aspek pengolahan. Untuk RPP yang dibuat di sini adalah aspek pengolahan dengan KD 3.1 dan 4.1, yaitu pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari hasil olah buah adalah memahami rancangan, pembuatan, penyajian atau pengemasan olahan buah segar menjadi makanan dan minuman kesehatan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi wilayah setempat, yaitu Kota Jakarta atau Betawi, di mana disesuaikan dengan kurikulum yang terintegrasi dengan muatan lokal. Setelah tujuan pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran pada komponen berikutnya. Dalam kegiatan pembelajaran terdiri atas beberapa pertemuan. RPP yang dibuat di sini terdiri dari lebih satu kali pertemuan dalam 1 KD. Nah, pertemuan ke-1 dengan kedua yaitu pertama, mengamati video pembelajaran cara merancang pembuatan olahan buah segar jadi makanan atau minuman. Siswa diberikan sumber pembelajaran secara langsung melalui link atau bisa juga menggunakan alamat web atau blog sebagai sumber pembelajaran. Ketika diklik dari sumber materinya, maka akan muncul secara langsung materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Inilah yang terintegrasi dengan TIK. Selanjutnya adalah peserta didik diberikan stimulus untuk menggali kreativitas dalam pembuatan olahan buah segar menjadi makanan atau minuman sesuai potensi wilayah setempat, yaitu Kota Jakarta atau Betawi, sehingga siswa memiliki kreativitas. Memberikan pertanyaan tentang bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan olahan buah segar sesuai dengan potensi wilayah setempat atau Kota Betawi. Pertemuan kedua, di mana siswa diharapkan untuk menganalisis tentang jenis olahan buah segar melalui literasi buku modul prakarya kelas 7 bab 1 dan halaman 5, atau dapat diberikan buku paket prakarya. Dapat juga menggunakan alamat web atau YouTube yang diberikan kepada siswa. Berikutnya, pertemuan ketiga dan keempat menjelaskan tahapan pembuatan olahan buah segar sesuai dengan potensi wilayah setempat. Di sini disajikan alamat YouTube juga tahapan-tahapan dalam pembuatan olahan buah segar. Pertemuan keempat, praktik membuat olahan buah segar khas Betawi. Hasil praktik bisa dikirim ke guru melalui WA, Google Drive, Google Form, atau juga menggunakan e-learning, tergantung dari aplikasi yang diberikan oleh sekolah. Akhir adalah refleksi dan konfirmasi terhadap kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran. Refleksi di sini adalah sebagai pengingat materi yang sudah diberikan dan menyimpulkan serta evaluasi dari materi yang sudah disampaikan. Setelah mengadakan kegiatan pembelajaran, diadakan penilaian pembelajaran sebagai evaluasi akhir menggunakan 3 jenis, yaitu sikap, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam penilaian sikap, tergantung dari hasil sikap yang dibutuhkan pada materi tersebut. Kemudian penilaian pengetahuan dapat menggunakan tes tertulis atau pilihan ganda, menggunakan Google Form. Nah, ketika diklik, maka muncullah jenis penilaian yang diberikan kepada siswa. Penilaian pengetahuan bisa juga diberikan dalam bentuk game atau permainan sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan dari guru tersebut. Dan terakhir adalah penilaian keterampilan, di mana siswa diharapkan untuk mempraktikkan
pembuatan olahan buah segar. Penilaian yang diberikan adalah dapat berupa praktik atau produk. Jika praktik adalah proses, sedangkan produk adalah hasil akhir. Dalam proses pembelajaran, menggunakan strategi pembelajaran. Nah, di sini strategi pembelajarannya menggunakan blended learning dengan melakukan gabungan antara model pembelajaran dan gaya pembelajaran. Di antaranya adalah sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah strategi pembelajaran tatap muka dengan dilakukan pada waktu yang bersamaan. Media yang digunakan bisa menggunakan Google Meet atau Zoom. Jika menggunakan HP, bisa menggunakan video call dan WA. Tampilan wajah memang tidak terlihat, tapi dilakukan pada waktu yang bersamaan dan sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran asinkronus, yaitu strategi pembelajaran yang dilakukan dengan tidak tatap muka dan waktu yang ditentukan oleh siswa tersebut. Dalam asinkronus terdapat dua jenis, secara mandiri atau secara kelompok, atau juga dapat menggunakan metode lain selain blended learning, menggunakan pembelajaran lainnya dengan menggunakan berbasis game, berbasis elektronik, atau berbasis pengalaman. Berikutnya, media pembelajaran yang digunakan adalah perangkat keras laptop, komputer, dan HP, atau berbagai literasi buku. Dan kemudian untuk aplikasi atau software dapat menggunakan WA, Google Classroom, Learning, atau aplikasi lainnya. Dan terakhir adalah mencantumkan nama guru mata pelajaran serta tanggal pembuatan RPP. Dan juga harus diketahui oleh kepala sekolah dengan mencantumkan nama kepala sekolah dan ditandatangani. Nah, inilah rekan-rekan guru sekalian, jenis RPP prakarya yang terintegrasi dengan TIK. Nah, ini adalah template yang dapat rekan guru sekalian buat sesuai dengan kondisi atau materi. Sangat menarik bukan template yang ditampilkan untuk RPP. Nah, untuk berikutnya dalam konten yang berbeda, saya akan berbagi materi dalam pembuatan template untuk RPP. Dalam satu template, rekan guru sekalian dapat membuat RPP dengan beberapa KD yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi sobat guru yang akan mengajukan kenaikan pangkat jabatan fungsional guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.